Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Mari seperti biasa beri salam kanan kiri muka belakang. Katakan dengan senyum damai sejahtera bagimu. Untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini minggu kedua sesudah Pentakosta. Bapak Ibu menemukan ayat 1, gitit. Ada tulisan gitit enggak itu? Menurut lagu gitit Mazmur Daud. Gitit adalah sejenis alat musik hampir setara kecapi yang biasa dipakai untuk mengiringi mazmur ketika dinyanyikan. Jadi mazmur yang Bapak Ibu baca ini sebenarnya ada lagunya, cuma kita nggak tahu lagi ya lagunya kayak apa. Yang melestarikan itu beberapa gereja tentang lagu-lagu mazmur. Saya membayangkan Daud lagi berada di teras depannya, mungkin lantai 2 kah, atau mungkin lagi di taman, lalu kemudian memandang langit dan melihat bintang-bintang. Daud tidak memiliki sekolah modern seperti kita, sehingga bahasanya adalah bahasa yang ditangkap oleh indera matanya, penglihatannya. Dan dia bilang begini, jika aku melihat langitmu, buatan tanganmu. Ayat 4, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Siapakah manusia? Jadi dia lagi lihat hal yang biasa dilihat oleh banyak orang. Dia lagi lihat bintang yang luar biasa. Mungkin ada berbagai rasi bintang. Lalu dia melongo dan terbit rasa kagum yang luar biasa. Langit buatan tangan Tuhan, lalu bintang dia hayalkan dengan kemampuannya ya. Dia tidak sekolah semodern saudara, menempatkan bintang-bintang dalam kemampuan akalnya pada masa itu. Hal yang biasa dan lumrah itu menjadi luar biasa. Dia lalu menghubungkan, apakah saya sehingga engkau Tuhan mengingatku. Jadi ketika dia lihat kedahsyatan ciptaan itu, dia langsung lihat dirinya, apakah aku manusia sehingga engkau masih mengingat aku. Jadi Bapak Ibu harus menempatkan itu pada sense of wonder-nya dia dalam keterbatasannya berpikir. Mungkin barangkali seorang astronot kalau zaman sekarang yang terbang berjalan di bulan dan mengatakan, siapakah saya yang bisa sampai di sini? Mungkin seperti itu. Jadi ada rasa kagum luar biasa. Dan menarik sekali, dia tidak bilang siapakah manusia. Tolong lihat ayat 5 dong Bapak Ibu lihat. Tidak mengatakan siapakah manusia, enggak. Tapi dia mengatakan apakah manusia, seakan-akan mencari definisi untuk menunjuk pada benda atau sesuatu. Karena kata apakah itu juga tidak menunjuk pada identitas kemanusiaannya. Hanya apakah, seakan bukan siapa-siapa. Saya cuma apa dan bukan siapa-siapa. Memandang langit dan bintang dari jari-jarimu yang meletakkan. Aku bukan siapa-siapa, cuma sekedar apa. Apakah aku? Hasil ciptaan doang. Jadi membaca teks ini harus membaca dalam kekaguman Daud, memandang alam semesta dan kemudian merefleksikannya kepada Tuhan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, tetapi sesudah itu muncul ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Nuansanya berubah. Dari rasa kagum, lalu memandang diri tidak berharga dibandingkan keajaiban itu. Jadi dia lihat bintang, langit di bintang itu ajaib. Nggak tahu apakah Bapak Ibu memandang malam ada bulan dan bintang, Bapak Ibu menganggap itu keajaiban. Daud memandang itu keajaiban. Dan dia ini bukan siapa-siapa. Tiba-tiba dia mendefinisikan sesuatu yang menarik, buat pengakuan tentang dia sebagai manusia. Tolong lihat ayat 6, 7, 8, 9. Namun
Engkau telah membuatnya, kalau saya menggunakan kata ganti untuk dia, namun engkau telah membuat aku Daud hampir sama seperti Allah. Kira-kira begitu. Dan telah memakotai aku dengan kemuliaan dan hormat. Jadi kalau membacanya, baca dalam definisinya Daud. Jadi Daud bilang begini, aku bukan siapa-siapa, cuma apa? Pendefinisian tentang diriku adalah hasil ciptaan. Tetapi engkau membuat aku seperti Allah, ada kuasa, lalu kemudian memakotai aku dengan kemuliaan dan kehormatan. Pasti bilang, maksudnya seperti Allah. Memangnya Daud seperti Allah? Memangnya manusia seperti Allah? Dari mana dibilang, namun engkau telah membuatnya hampir seperti Allah? Dari mana Daud punya konsep bahwa dirinya itu hampir seperti Allah? Bapak Ibu mengingat narasi kitab Kejadian? Bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa. Bukan cuma itu, gambar dan rupa belum cukup menyerupai Allah. Tapi dia jelaskan menyerupai Allah itu kayak apa. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan. Segala kau letakkan di kakinya. Seakan Daud mau bilang begini, semua diciptakan, gua juga diciptakan. Tapi levelku lebih tinggi dari semuanya. Maka aku yang diberi kesempatan untuk kendalikan segala sesuatu. Mau gundulkah ini hutan atau tetap lebat, tergantung aku. Mau lestarikah semesta ini atau tidak, juga tergantung aku. Kalau Bapak Ibu baca narasi tentang penciptaan, saudara akan menemukan manusia pertama itu diberi kuasa untuk kasih nama semua. Jadi dia dapat kuasa itu, jatuh bangun semesta hasil ciptaan itu ditentukan olehku karena Tuhan memberikan kuasa. Jadi menarik loh, karena makanya Adam dan Hawa diminta untuk mengolah hasil ciptaan. Dan Daud berefleksi tentang itu, bahwa dunia hasil ciptaan manusia ada di telapak kakiku. Tuhan beri aku kuasa untuk mengendalikan alam semesta ini. Dan kalau sudah begini, kita mulai berpikir, Daud kayak terlalu sombong dan angkuh. Oh enggak Bapak Ibu. Ayat 2 memberi konfirmasi. Aku dibuat seperti Allah, menguasai alam semesta, aku dapat hormat dan kemuliaan. Ya toh, ayat berapa itu? Ayat 6. Dapat hormat dan kemuliaan. Tapi saudara harus rujuk ayat yang kedua. Dia bilang begini, hormat dan kemuliaan itu punyanya Tuhan. Hormat dan kemuliaan itu bukan saya punya. Tuhanlah yang punya hormat kemuliaan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu melampaui langit, dinyanyikan. Hormat, kemuliaan dan hormat itu punya Tuhan. Lalu kenapa sekarang Daud bilang, engkau mengaruniakan aku hormat dan kemuliaan? Mau bicara soal apa? Soal hormat dan kemuliaan yang Daud terima sangat berkorelasi, sangat berhubungan erat dengan hormat dan kemuliaan yang Tuhan punya. Maka kalau Daud dapat hormat dan kemuliaan itu dari Tuhan, maka dia dapat hormat atau kemuliaan sangat ditentukan hubungan baiknya dengan Tuhan. Jadi kalau dia punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka hormat dan kemuliaan itu dia bisa sebut. Karena yang punya hormat dan kemuliaan itu datang dari Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya bawa dalam kehidupan beriman kita. Hari ini kita memasuki ibadah pembukaan bulan Pelkes. Pelkes ya, tadi pagi itu salah sebut di jam 6. Rata-rata presbiternya bukan bilang Pelkes, tapi Pelkes. Kalau Pelkes itu pelayanan dan kesaksian. Kalau Pelkes itu berarti pelayanan kesaksian. Beda kan? Pelayanan dan Pelkes bukan Pelkes. Senang banget bilang Pelkes. Dari dulu ke Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Hari ini bertepatan juga bertambah satu jemaat mandiri. Nanti akan ada di video, nanti akan disampaikan sambutan di Bali. Bertambah kita satu dari Pelkes, pelayanan dan kesaksian itu.
Tahun 2004 Bapak Ibu saya ditempatkan Tuhan melalui Majelis Sinode di GPIB Pelita Kasih, Sangatta Timur, Sangatta Kalimantan Timur, di 2 pos. Pos Pelkes Tadoan dan pos Pelkes Tonda. Jarak tempuhnya lumayan jauh. 1 hari harus disiapkan. Karena selain jalan darat kurang lebih 8 jam ya dari Samarinda, lalu saya harus menempuh perjalanan 3 jam, speedboat 17 PK ya paling yang itu, 100 berapa PK gitu, yang speedboat 120 PK itu menyusuri Selat Makassar. Kok ada hubungan apa Selat Makassar? Kalimantan dan Sulawesi, di situ kami jalan. Karena tidak ada jalur darat untuk masuk. Padahal itu pulau Kalimantan gede, tapi nggak tembus jalan darat. Jadi harus menyusuri Selat Makassar. DP ombak Bapak Ibu, itu doa Bapak kami itu tidak amin-amin. Saya sudah gunakan jaket safety. Mamanya Sevan juga waktu itu sudah mulai owe-owe dia, jadi lagi hamil muda waktu masuk pos Pelkes itu. Dan kagetnya Bapak Ibu tahu nggak? Saya bawa TV, bawa loh, radio tape, kan pede banget, kan dapat hadiah-hadiah dari jemaat perpisahan tuh waktu itu. Center dan segala macam pun semua dibawa. Alat elektronik yang luar biasa itu, berat-beratnya di kapal, di speedboat itu. Bawa kasur dan sebagainya. Handphone, kabel charger. Nggak ada listrik Bapak Ibu. Beneran, nggak ada. Nggak ada sinyal. Nggak ada yang jual baterai. Bagaimana dalam hutan ada orang jual baterai? Jadi itu dihemat-hemat untuk digunakan kalau mamanya anak-anak mau ke belakang. Karena jarak antara rumah ke toilet cukup jauh waktu itu. Bapak Ibu kalau mau pergi toilet kita mesti doa kencang. Bukan takut ketemu hantu, nggak ada hantu itu. Ketemu babi hutan kami paling takut, beneran, itu ngeri banget. Sudah, nggak ada penerangan. Maka caranya adalah saya diajarin jemaat pos Pelkes itu Tadoan, ambil kaleng susu cap nona. Tahu nggak sih kaleng susu cap? Ada tuh pernah tahu kan? Nah, yang kaleng itu baru diisi solar, nggak ada minyak tanah. Minyak tanah pun ada mahal. Bensin itu kami sudah 12.000 waktu kita masih tahun 2004 masih berapa di Jakarta. Kami sudah masuk ke 12 ke 13.000. Itu udah mahal. Terus karena nggak ada solar, nggak ada bensin, nggak ada minyak tanah, harus pergi ke salah satu perusahaan kayu besar. Itu jaraknya 8 kilo sampai 10 kilo jalan kaki. Kalau dia lewat baru kita bisa todong. Minta solar dong. Nah saya dapat 1 kaleng itu. Sudah dipakai berapa hari, satu ketika kurang dari separuh isinya. Dan itu kan persoalan kalau malam nggak ada lampu di dalam kamar kan Bapak Ibu. Caranya adalah dari kaleng itu ambil kain, baru gulung dengan ke seng yang datar, menyerupai sumbu, baru taruh. Kalau solar dia punya asap lebih besar dan lebih gede dibanding dengan minyak tanah. Kami bangun tidur sambil ketawa, karena hitam semua kan. Tapi bukan itu yang saya mau cerita. Satu malam itu udah tinggal dikit dan saya sudah begini-begini karena mamanya anak-anak karena kandungannya itu sering ke belakang. Senter sudah nggak ada, gimana caranya? Sama tinggal separuh, kurang dari separuh itu. Nganapi urusan. Kalau orang Ambon ku bicarakan dong. Kan Tuhan yang suruh kita di sini. Kau berdoalah pada Tuhan, minta solar. Tuhan mau minta solar. Cuma sudah hopeless. Aku nggak berdoa, cuma ngadap ke atas ngomongin Tuhan. Solar tidak sampai separuh, kesian. Bolehkah kirim 1 botol malam ini saja supaya ada penerangan buat ke belakang. Bapak Ibu tahu. Makanya saya sangat mengerti Daud mengagumi seperti ini. Enggak lebih 15 menit dari ujung yang gelap itu gelap Bapak Ibu. Oh ya, saya mau kasih tahu rahasia Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang Dayak punya mata paling terang. Saya berjalan di jalan, kan enggak ada lampu, enggak ada apa.
Dari jauh mereka sudah teriak, pendeta, ketahuan loh saya. Padahal aku punya kulit kan putih tua sekali ini tuh. Dan mereka bisa tahu, pendeta, mereka tahu loh. Terang banget. Nah dari jauh tiba-tiba ada goyang-goyang begini jalan. Bercahaya goyang-goyang begini. Kan kayaknya pelita deh itu yang seperti di rumah. Pelita, beneran. Tiba-tiba dari jauh, orang tradisi mereka kalau mau bertamu harus dari jauh sudah teriak. Pendeta, oh pendeta. Itu gaya mereka kalau memanggil. Pendeta, ada lagunya, pendeta, oh pendeta. Siapa ya mak? Pendeta, Kak Irus kayaknya. Irus ya? Iya Pak Pendeta. Irus, ada anak gadis. Ketua kepala sukunya punya anak. Kepala adatnya, kepala adat, bukan kepala suku, kepala adat. Datang dia, mendekat. Memang si Irus, orang Dayak asli, perempuan. Pak Pendeta, kenapa nak? Papa suruh datang. Iya kenapa malam-malam kau datang? Papa suruh datang, papa lagi di kebun. Di kebun. Kenapa nak? Papa nitip ini. Dikasih botol bir. Isinya solar. 1 botol. Persis sama. Yang saya minta dan doakan. Dan saya sudah posting di Facebook dan masuk di majalah GPIB. Lalu ku bilang, ini kebetulan atau ketepatan? Sambil tersenyum, aku bilang terima kasih, ku bisik ke Maitua. Mestinya saya ngomong tadi, Tuhan kalau bisa 1 drum besar. Jangan. Saya mengerti Daud punya kekaguman itu karena apa? Bapak Ibu, di tengah hutan sekalipun, ternyata Tuhan ada. Amin. Dia bergerak menunjukkan kehadirannya dengan banyak cara. Kalau Daud lewat melihat segala ciptaan, dia merasakan kehadiran Tuhan. Saya dan keluarga waktu itu rasakan kehadiran Tuhan dengan sebotol solar. Hal yang paling mudah mengagumi Tuhan adalah melihat hasil ciptaan. Daud sampai ke level yang luar biasa spiritualitasnya. Tidak tentang doa, tidak tentang beribadah, enggak. Keluar rumah melihat angin sepoi-sepoi, apapun, malam menengok bintang dan bulan. Dia wow, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya. Saya mau katakan hal pertama ini kepada saudara. Kagumi Tuhanmu pada tiap hal yang biasa yang engkau alami. Kagumi Tuhanmu pada hal yang alami yang engkau rasakan. Jantungmu bisa berdetak normal. Wow, itu keajaiban. Paru-parumu memompa, hidungmu menyedot oksigen. Itu sesuatu anugerah. Di tahun 2020 harganya sangat mahal ketika COVID-19 melanda. Dan banyak orang yang meninggal karena botol-botol oksigennya kosong. Tapi paru-parumu dengan mudah menyedot hari ini secara gratis. Itu kekaguman Bapak Ibu. Hasil ciptaan ini menunjukkan tentang kehadiran Allah. Begitu makanya melihat Daud bisa berefleksi spiritualitasnya seperti itu. Wow memang betul. Kita perlu cari mujizat air jadi anggur gak perlu. Kita gak butuh orang buta melihat gak perlu untuk kagumi Tuhan. Hal-hal yang biasa dan lumrah. Pita suara yang bisa memuji Tuhan. Alat musik yang menopangnya. Itu anugerah. Di sekeliling kita di hal yang biasa. Kita mau mengatakan, siapakah aku? Apakah aku? Sehingga engkau mengingatnya. Amin. Oke, ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Dalam kesadaran inilah Daud bilang bukan siapa, tapi apakah? Mau bilang begini, sesungguhnya dibanding semua ciptaan yang aku kagumi dan memandang engkau yang ajaib benar ini, ternyata saya bukan siapa-siapa. Kalau hari ini saya diberi anugerah, kehormatan dan kemuliaan, wow bagi saya ya Tuhan, kata Daud, itu sesuatu yang keren. Karena engkau membuat aku menyerupai engkau. Segambar dan serupa denganmu. Bapak Ibu tolong ingat baik-baik. Tekankan diri, kasih masuk di hati kalimat ini. Engkau diciptakan hasil ending tidak setara dengan binatang dan tumbuhan.
Ketika Tuhan menciptakan manusia, yang saya yakin juga definisinya tetap sama, yaitu menghadirkan Bapak Ibu dan saya, kualitasnya jauh berbeda dengan semua ciptaan lain yang dikagumi Daud. Mengapa? Karena produk kita adalah produk segambar dan serupa dengan Allah. Jadi bercermin, lihat, kagumi Tuhanmu melalui mengagumi orang di depan cermin itu, yaitu saya dan saudara. Itu spektakuler. Gara-gara Kenan menggunakan alat bantu dengar dan kena di koklea rumah siput, itu juga harus kita kagumi, bunyi musik itu sebagai hasil ciptaan. So, sampai di mana tadi? Kenan, itu saya akhirnya belajar Bapak Ibu, bahwa otak memerintah tubuh untuk bereaksi pada perintah dari luar tidak berdasarkan gelombang suara. Tapi ada alat di sekitar rumah seafood yang rusak Kenan punya itu, ada saraf-saraf yang mengubah gelombang suara menjadi gelombang listrik. Gelombang listrik inilah yang satu server dengan otak. Maka ketika ada perintah begini, nyoman jepun berdiri, gelombang suara, sepersekian detik, dapat diubah jadi gelombang suara, otak langsung tangkap, otak langsung gerakkan saya punya kaki untuk berdiri. Itu loh. Tubuhmu adalah bukti tentang Tuhanmu yang ajaib. Beneran, tubuh Bapak Ibu. Metabolisme yang rumit ini, dengan molekul yang sel-sel yang paling kecil, itu bukti tentang Tuhanmu yang ajaib. Memandang seluruh ciptaan, termasuk engkau hasil ciptaan, kau harus berkata, Tuhan, engkau ajaib dan benar. Tuhan, oh mighty God yang luar biasa. Nah, jarang kan orang melakukan itu loh. Saya ketika siapkan khotbah ini, saya ditegur banyak. Iya ya, kadangkala bangun pagi pun itu sambil lalu doang bersyukur. Padahal itu tanda tentang hadirnya Tuhan yang luar biasa. Terakhir, mau tutup. Di bulan pelayanan dan kesaksian ini, kita diingatkan tentang GPIB yang menembus wilayah terluar Indonesia di wilayah pelayanan GPIB dengan berdirinya pos-pos pelayanan dan kesaksian. Supaya di ujung-ujung bumi dalam tanda kutip itu, Injil tetap diberitakan. Dan ada orang-orang yang luar biasa di situ, yang barangkali tidak mengenal modernisasi seperti ini. Tapi keimanan mereka justru melihat ciptaan yang luar biasa. Para pelayan yang bekerja dan hal-hal lain yang sudah melakukan. Di bulan Pelkes ini kita juga diajak untuk topang karya pelayanan di sana. Supaya makin banyak orang mengagumi Tuhan yang ajaib dan benar. Bapak, Ibu, walaupun di YouTube sama sekali ini bukan membanggakan siapapun, tapi kiranya Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Sudah selesai di rapat PH, sudah dengar kabar baik, sudah disetujui oleh penerbitan GPIB Karis menyiapkan dana khusus untuk membantu sabda masuk ke Pospelkes. Apa yang Pospelkes yang kita bantu? Mana itu? Komisi Pelkes yang hubungi itu. GPIB Karis menjadi salah satu donatur untuk Pospelkes mengirim buku-buku Sabda Bina Umat. Tidak cukup Bapak Ibu, masih banyak orang-orang terluar di sana yang belum dapat sabda-sabda ini. Maukah dirimu menghubungi SBU paling belakang dan bilang, aku dan keluarga satu SBU, satu kakak. Saudara sedang membuat orang ke depan mengagumi Tuhanmu di Pospelkes. Amin. Aminnya pelan, saya ragu kalau Bapak Ibu mau menghubungi nomor telepon itu. Whatever, apapun, jadilah berkat. Oh, tadi terakhir sekali. Tadi terganggu kan ada bunyi musik tadi ya, jadi terlupakan. Ciptaan, alam semesta, menjadi bukti tentang keagungan Allah. Lalu Daud bilang, kita dimahkotai dengan kemuliaan untuk menguasainya.
Tadi saya sudah buka dengan begini. Apakah pohonnya masih ada atau tidak? Tergantung saya. Apakah seluruh ciptaan ini masih ada atau tidak? Tergantung saya, manusia mengolahnya. Apakah pencemaran lingkungan ini makin berlipat kali ganda ke kerusakan udara? Itu juga tergantung saya. Karena saya adalah mahkota ciptaan yang bisa mengendalikan dan harusnya memelihara atau menghancurkan. SMJ terakhir, GPIB telah memutuskan, GPIB Karis, untuk bertahap akan mulai meniadakan warta jemaat dalam bentuk handout, tata ibadah dalam bentuk handout seperti ini. Dalam rangka sayang bumi, kita akan paperless. Jadi minggu-minggu ke depan, kalau tidak dapat tata ibadah, jangan tanya kenapa, tanya Daud, kenapa? Ayolah, kita udah mulai. Tapi ada dilonggarkan, akan disiapkan secara khusus pada beberapa lansia yang sulit membaca lewat handphone, akan disiapkan. Tapi tolong jangan mengaku semua lansia, lalu minta semua disiapkan. Jadi akan mulai ada gerakan kita paperless lagi. Dan semakin komitmen kiranya mudah-mudahan benar-benar 3 bulan ke depan ke Tuhan sayang Tuhan izinkan, soalnya tidak ada sama sekali. Kecuali para pelayan. Termasuk saya, nggak mungkin kan Bapak Ibu, pertolongan kita kan nggak mungkin dong, kita harus tetap ada teks ini. Selamat memaknai bulan Pelkes bagi Daud. Pelayanan kesaksian adalah bukan hal yang cukup besar untuk dilihat mencari yang amazing, tapi hal-hal yang sederhana dalam karya ciptaan Tuhan sambil menopang saudara-saudara kita yang terus berkarya yang terdalam di wilayah pelayanan GPIB. Haleluya, amin.